Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah semua urusanku, dan lepaskanlah dari hidupku, agar mereka mengerti perasaanku. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta langit dan bumi yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Dan kita juga mengucapkan sholawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baiklah anak-anakku dan pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini, kultum ini ya, kita akan membahas tema jadilah insan pemaaf. Salah satu akhlak mulia bagi seorang muslim adalah memaafkan orang lain. Hal ini adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Makin berat sesuatu yang kita kerjakan, tentu saja makin besar pahalanya. Ada beberapa akhlak dalam Islam, walaupun secara global semua akhlak itu akan menjadi penyebab utama beratnya timbangan pada hari kiamat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, sesuatu dari amal yang lebih berat timbangan amal pada hari kiamat dari amal-amal baik dibandingkan akhlak mulia. Dan di antara akhlak mulia adalah memaafkan orang lain, walaupun ini berat pada umumnya, apalagi jika kita itu sudah disakiti oleh orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, Allah menjamin orang yang memaafkan minimal ada 2 keutamaan yang disebutkan dalam hadis, antara lain 1. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang mampu membuka memaafkan orang lain kecuali Allah. Allah akan menambahkan baginya kemuliaan. Jadi dengan memaafkan orang, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku dan pemirsa yang saya banggakan ya, perlu diketahui ada 4 hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain. Di antaranya yang pertama hadis riwayat Muslim, kemudian kedua hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailani, yang ketiga hadis riwayat Tabarani, kemudian yang keempat adalah hadis riwayat Al-Ansari. Benar dibacakan dulu artinya ya, yang dari hadis Bukhari dan Ad-Dailani, yang artinya begini. Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Itu anakku ya. Kita lanjutkan anakku dan pemirsa yang benar disayangi. Begitu juga ada beberapa dalil di Al-Quran tentang memaafkan orang lain yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara lain ya, ada di surah Mujadilah ayat 2, kemudian Al-Imran ayat 133 dan 134, surah Al-Maidah ayat 13, surah An-Nur ayat 22, surah Yusuf ayat 92, surah An-Nisa ayat 149, surah Al-A'raf ayat 199, surah Asy-Syura ayat 40, dan terakhir adalah surah Al-Hijr ayat 85.
Bu Nati tidak akan membacakan semuanya isi surah tersebut, tetapi hanya satu saja. Bu Nati bacakan surah Al-Imran ya, yang ada di Quran itu adalah ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sari'u ila magfiratin wa rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya ya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku, silahkan nanti membuka mushafnya masing-masing ya, Al-Quran yang lain yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Anak-anakku serta keluarga besar SMA Negeri 1 Ngawi yang saya cintai, memaafkan orang lain itu merupakan kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh. Kelezatan apa itu? Yaitu kelezatan memaafkan orang lain dan berlapang dada. Sesungguhnya didapati seseorang yang memiliki permasalahan dengan orang lain, terkadang permusuhan dengan kerabatnya sendiri ya, sehingga menjadi jengkel ya. Orang-orang seperti ini tidak merasakan kelezatan. Buktinya jika ingin tidur gelisah karena menyerang hatinya. Tetapi beda dengan orang yang memaafkan hatinya lapang, bisa tidur dengan nyenyak. Mereka tidak. Aku serta keluarga besar SMA Negeri 1 Ngawi yang saya cintai, memaafkan orang lain itu merupakan kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh. Kelezatan apa itu? Yaitu kelezatan memaafkan orang lain dan berlapang dada. Sesungguhnya didapati seseorang yang memiliki permasalahan dengan orang lain, terkadang permusuhan dengan kerabatnya sendiri ya, sehingga menjadi jengkel ya. Orang-orang seperti ini tidak merasakan kelezatan. Buktinya jika ingin tidur gelisah karena menyerang hatinya. Tetapi beda dengan orang yang memaafkan hatinya lapang, bisa tidur dengan nyenyak. Mereka tidak merepotkan, tidak menyulitkan hatinya gitu. Nah, anak-anakku dan pemirsa yang saya kasihi, para rasul, para nabi, orang-orang soleh yang mudah memaafkan orang lain itu ada di Quran, terutama surah Yusuf dikisahkan ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki sifat memaafkan yang luar biasa, yang dipisahkan oleh saudara-saudara kandungnya sendiri dan dibuang di dalam sumur ketika masih kecil pada waktu itu. Dipisahkan dengan ayahnya ya. Para ulama ada yang mengatakan dibuang selama 20 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun, 40 tahun dan seterusnya ya. Jadi itu menurut para ulama. Nah, ini merupakan perkara yang sangat menjengkelkan dan akhirnya dijual menjadi orang budak dan seterusnya sampai mendapat nikmat dari Allah dan menjadi seorang aziz ya, menteri dikenal di Mesir saat itu. Sehingga cerita itu berlanjut, akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan dan menemukan ayahnya dan keluarganya di negeri Mesir gitu. Dan dimuliakanlah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sama sekali tidak marah anak-anakku dan saudara-saudaraku. Bahkan ia mengatakan tidak ada celaan untuk kalian saudaraku. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu ceritanya. Anak-anakku dan keluarga besar SMAN 1 Ngawi, maka ya, maafkanlah siapapun yang menyakiti Anda. Anda akan merasakan ketenangan. Gitu. Nah, sebelum mengakhiri kultum ini, izinkan Bu Nati menyampaikan apa keutamaan orang memaafkan dan hikmahnya.
Menjadi seorang yang pemaaf merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan hikmah tersendiri. Nah, izinkan ya berikut ini ada beberapa keutamaan sebagai seorang pemaaf. Itu yang pertama ya, anak-anakku dan saudaraku, Allah itu menyukai orang yang bersifat pemaaf. Yang kedua, saling memaafkan dapat memperpanjang silaturahmi dengan orang lain karena hatinya tidak menyimpan dendam ya. Kemudian yang ketiga, pemaaf adalah salah satu sifat orang yang bertakwa yang pasti akan diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Izinkan pula Bu Nati membacakan pantun anak-anakku dan saudara-saudaraku sebelum kultum ini diakhiri. Lebaran saatnya membeli baju, pulangnya membeli duku. Saat kamu kecewa padaku, tolong ampuni diriku. Demikianlah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bahagia, dan bisa tidur dengan nyenyak. Terakhir sekali, Bu Nati minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.